Yuk, selamat malam, semangat estetika. Oke, teman-teman mural, teman-teman kreatif, ini proyek kita di Bali sudah selesai. Jadi kita coba diskusi ya kan mengenai proses lukisan yang pertama dan yang kedua di belakang kita nih, bagaimana tahapannya bisa sampai selesai dan apa aja situasi yang kita hadapi, kondisinya, sama mungkin ada tantangan atau kendala. Nanti kita akan coba sharing di video ini ya. Jadi ini project nih Prodia, Graha Prodia, Lab Prodia. Jadi kita terima kasih buat Bu Rini dari Prodia yang sudah kasih kita project ini, kepercayaan untuk project ini melukis di kantin Prodia. Nah ini kantinnya ini juga barengan sama kos-kosan. Inilah kos-kosan pekerja ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ke Denpasar mau cari kos-kosan yang premium, yang bagus, nah bisa nanti ke sini nih di Jalan Renon 56. Pokoknya cari aja Graha Prodia, Lab Prodia di Jalan Renon nomor 56. Nanti bisa dicek nih kosannya, bagus, banyak kamar sih. Project lukis kita ini kita kerjain nih berdua ya sama Le Abdi nih. Kita melukis tuh hari Kamis berangkat dari Jakarta. Jam 11 siang Bang ya? Oh iya, jam 11 siang nih kita berangkat, sampai di lokasi Kamis Jumat malam. Jadi kenapa kita sih lewat darat ya, darat sama pesawat sih sama aja biayanya ternyata, tapi dari segi biaya sama. Bensin, tol tuh habis 1 juta ya. 1 juta. Perjalanannya sih bermalam kita di Probolinggo karena udah exit tol tuh kita udah berkendara hampir 14 jam ya. 14 jam lebih lah. Jam 11. Udah malam sih, soalnya takut nanti ketemu ada hutan di depan, jadi kita memutuskan berhenti di pom bensin ya, pom bensin Probolinggo. Lanjut lagi pagi, jam 6 pagi jalan dari Probolinggo menuju ke Ketapang, itu masih panjang lagi, 4 jam nih, Pas sampai Ketapang kita perlu nyiapin surat antigen. Bisa di pelabuhan tuh, di pelabuhan Ketapang itu Jawa Timur itu banyak jasa antigen, cepet tes langsung jadi. Kalau kita kemarin 130.000 ya, antigennya tuh, cuman 15 menit langsung jadi. Ekspres. Beli tiketnya juga di situ 185.000 semobil, penumpangnya bebas asal satu mobil gitu. Udah habis itu kita nyebrang Gilima naik ferry. Jam 11 lebih itu naik ferry itu. Berapa lama tuh? 45 menit. Ya, kurang lebih 45 menit itu nyebrang dari pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk ya ya. Dahsyat pemandangannya Dahsyat. Tapi harus kalau nyebrang ferry ya siang aja lah, lebih aman karena di baru-baru ini kan ada berita kapal karam. Iya, kapal karam kan, ada korban jiwa ya kan. Jadi ya lebih baik menghindari berangkat malam lah, anginnya nggak terduga itu. Ya untunglah kita pagi, dan kaget juga sih ada berita kapal karam itu, kapal feri bisa tenggelam gitu. Waduh. Terus dari Gilimanuk cuma pemeriksaan aja ya? Gilimanuk pemeriksaan swab antigen. Nggak ada bayar lagi sih. Jadi tadi tuh cuma antigen 130, feri tiket feri 185, udah, selebihnya cuma pemeriksaan formalitas. Udah jalan dari Gilimanuk ke Denpasar 3 jaman ya 3 jam. Karena kita bawanya pelan, namanya juga baru, udah lama nggak ke Bali. Kalau gue sih udah lama ini, kalau Leabdi ini baru ke Bali, jadi kita masih memandang-mandang juga gitu. Wah gila, enak banget ya. Kita berhenti ke warung makan pinggir pantai, hujan-hujan, menikmati kopi, wah enak deh. Mantap Bali, mantap. Terus kita nyampe di project, udah malam, langsung istirahat di kosan disediain owner. Terima kasih banget Bu Rini udah sediain kita tempat tinggal selama proyek. Jadi deket kan, habis melukis ya satu lokasi, jadi lebih efektif.
Gitu. Oke, terus hari pertama kita nggak banyak ini sih, nggak langsung aktivitas, istirahat dulu lah ya. Hari pertama kita istirahat sebentar, langsung Pantai Kuta. Pantai Kuta. Pantai Kuta kita sore enggak lah. Siang gue nyoba skate nggak dapet. Akhirnya Pantai Kuta. Malam baru ngeket kan. Iya benar. Kita tuh jam 3-an ya Pantai Kuta. Iya, ke Bali kalau nggak bawa kendaraan ya sayang ya kan. Kita kerja ya kan. Iya. Ya harus Benar. kita lihat Bali pemandangannya kan gila kalau nggak kita cek ombak gitu. Dan terus hari kedua kita ya masih inilah kita masih ke bawah suasana libur. Masih mencium bau-bau pantai. Minggu baru fokus melukisnya ya? Minggu baru fokus ngelukis. Terus gimana bang? Oke, teknisnya nih Le, hari Minggu melukis nih kita kayak mana tuh? Hari Minggu Teknisnya kita sampai bisa seperti ini. pagi ya, jam 10, antara jam 10 jam 11 deh itu dimulai. Teknisnya sih ya blok warna dasar yang lebih tua dulu, setelah itu baru yang lebih muda. Standar itu sih Le. Harus tua dulu apa kenapa nggak yang terang? Sebetulnya tergantung kebiasaan juga sih kan. Kalau ada yang kebiasaan yang tua dulu, baru nanti setelah yang tua kering, baru tiban warna yang sedang. Setelah yang warna yang sedang sudah kering, baru tiban yang lebih muda lagi. Ada juga yang muda dulu, baru di yang terang dulu, lalu di bawah yang terang, habis itu yang gelap. Tergantung gimana kebiasaannya teman-teman aja itu sih. Dia lebih sering melakukan yang mana dan menguasai teknik yang mana. Kalau melukis sih nggak ada kendala ya, jadi mengalir paling ada tambahan-tambahan ya di area atas tuh. Dari desain awal kan dia kosong bagian atasnya, jadi Ibu Rini selaku ownernya minta ditambah daun yang berwarna-warna terang ya. Terus warnanya juga cerah-cerah lagi. Emang seleranya owner hebat. Jadi lancar lah ya pekerjaan untuk dinding pertama ya. Lancar lah ya. Iya, seiring perjalanan ownernya mau nambah gambar lagi. Ya ini gambar yang di belakang ini lah. Ketika ini setengah jadi, owner minta tambah gambar. Dia minta dinding ini yang digambar sama sebelah tulisan itu. Lebih santai pekerjaannya. Lebih santai, kita kerjanya santai nih. Santai nggak? Santai bang. Santai. Terus proses dinding kedua nih gimana nih? Dinding kedua mulai itu hari Jumat ya. Ketika Kamis masih finishing dinding pertama. Ini pertama nih lagi finishing dinding satu. Terus lalu ini kan semen, jadi harus kita blok putih. Jadi harus diblok putih dulu. Iya. Kita blok putih, baru masuk tahap sketsa supaya warnanya ya terang. Iya. Setelah itu besoknya baru isi warna lah ya kan. Iya, isi warna. Jumat itu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya ini warnanya lebih cerah. Beda sama dinding yang pertama. Dinding yang pertama itu lebih soft, kalau yang ini lebih cerah ya. Warnanya lebih kontras. Tapi libur karena tadinya tuh kan targetnya kita 3 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu ya selesai. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Targetnya itu 3 hari. Iya. Tapi karena ada kondisi dan lain sebagainya, Minggu, Senin break ya. Senin break gue istirahat tuh karena badan ngedrop dulu. Jadi perkenalan angin Bali. Jadi sama ini juga pola makan. Teman-teman juga. Kalau kita lagi project harus banyak makan. Harus utamain makan, jangan kita ngopi terus. Iya. Harus makan gitu. Jadi harus telat makan
Ya bisa nanti masuk angin kita. Iya, ya sudah terbukti ke gua sih Le, pada saat makan telat, ngopi rajin, ya masuk angin. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada dalam pengerjaan lukisan mural jangan lupakan makan pagi, siang, sore. Itu yang harus dijaga. Karena kalau misalkan badan drop kerjaan nggak selesai. Ngelukis pun kalau dipaksa nggak konsentrasi. Yang ada buyar dan kacau. Dipaksakan masalahnya. Senin libur, Selasa lanjut ya Le ya. Iya, gua di sini vaksin. Jadi pas vaksin itu hari Minggu pagi ya vaksin di sini kan, karena kan gue belum vaksin tuh. Jadi kebetulan ada program di sini vaksin. Tapi sih sebenarnya vaksin itu lebih ke ini juga sih. Nanti pulang katanya diperiksa harus pakai surat sertifikat nunjukin surat vaksinnya. Jadi lebih karena itunya vaksin gitu. Ya udah divaksin, tapi ya divaksin sih pagi sampai siang, terus ngelanjut lukisan tuh. Sore lalu lanjut tuh Le. Iya, ngelanjut lukisan. Malam Badan kayak agak capek gitu, badan udah agak capek karena habis vaksin katanya ada efek samping ya kan. Jadi habis itu langsung berapa jam ngerjain di sini dulu, langsung pulang gitu kan, tidur istirahat. iya. Pas sampai tidur itu malamnya sih memang demam. Iya, reaksi vaksinnya. Jadi besokannya tuh istirahat karena lelah banget, badan tuh lelah. Jadi diisi makan lah, isi makan terus biar sehat. Karena kan nanti pulang kan lewat darat. Kalau badan sakit bisa makin repot, apalagi situasi kayak gini. Jadi lebih baik habis vaksin badan demam itu istirahat, banyakin makan terus. Baru fit deh hari Selasanya. Minggu vaksin, Senin istirahat, makan, Selasa baru udah strong gitu. Iya. Iya benar. Kita Selasa lanjut lukisan ya. Jadi Selasa start awal lagi Le. tapi masih pelan lah temponya kan. Selasa Sampai sore jam 5. Karena badan gue juga belum fit banget dan Le juga masih menjaga kondisi badan, reaksi itunya Le ya, reaksi vaksin ya. Iya, jam 5 selesai, besok lanjut lagi. Selesai kita ini kan hari Kamis ya Le, kemarin ya. Malam Kamis, Rabu malam Le. Oh, Rabu malam. Iya, Rabu malam selesai. Kamis bersih-bersih lantai sama beres-beres cat sama finishing dikit. Udah akhirnya Finishing apa? Itu garis-garis yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, titik-titik yang ketinggalan, cek dan dicek titik yang ketinggalan. Udah selesai. Lukisannya nggak ada kendala, paling tangga ya kita nyari. Itu. Iya, betul itu. Sama ada beres-beres debu ya kan. Jadi itu aja, selebihnya lebih ke situ sih. Kalau dari segi teknis lukisan nggak ada kendala, kita lebih ke fasilitas supportnya aja itu. Iya, fasilitas di lapangan aja ya. Terus sama PPKM di sini tutup semua jam 8, Bali udah sepi, makanan tutup semua, tempat-tempat makanan kaki lima pun tutup semua, minimarket tutup semua. Jadi bener-bener kita tuh ya kategorinya stuck juga ya, stuck lah. Gak tahu juga mau ngapain di Bali, sepi. Kute sepi, double six sepi, ruko-rukonya tutup sepi, tutup semua, dikontrakan tutup. Biasanya di Kute itu rame, tapi ini tutup semua, tutup. Nggak ada macet, nggak ada wisatawan asing, toko tutup semua, gitu sih. Jadi bukannya lebih atau membanding-bandingkan, karena kondisi sekarang kan lagi masa-masa pandemik ya Bang ya. Terus di Bali juga dominan masyarakatnya hampir 90% itu tergantung sama wisata, sedangkan wisata sekarang kan mati gara-gara pandemik Bang ya. Jadi ketika ngobrol sama para pedagang asli Bali, kita ngobrol ya banyak mengeluhnya. Begitupun tukang makanan ya, yang sekarang itu peraturannya jam 8 tuh harus tutup dan nggak boleh buka lagi, dan ketika mereka buka nanti akan kena sanksi ya menurut peraturan pemerintahan yang di sini. Jadi belilah barang-barang lokal karya Bali karena mereka juga membutuhkan
dan kualitasnya pun terjaga. Ya itu ya, senengnya juga kalau di Bali itu misalnya kita lagi jalan gitu, kita ngelihat sepanjang jalan tuh pengukir tuh banyak banget di depan hadap-hadapan tuh banyak pengukir patung-patung gajah, Buddha atau relief itu banyak banget. Wah gila, itu kan menandakan permintaan atau kebutuhan akan seni ukiran atau seni artistiknya itu kan tinggi banget di Bali kan. Jadi wah gila, ini keren banget di Bali deh. Masyarakatnya tuh sangat artistik lah ya. Kalau kita lihat di jalan besar tuh ada patung gede gitu. Seni ya itu sih, ekspresi seninya itu bagus, indah. Kita kan sebagai orang yang berbudaya lain tuh tetap seneng lihatnya. Apalagi kita orang seni, pekerja seni juga seneng lihatnya. Wih gila, bikin patung kayak gini gede, keren banget nih. Terus panjang jalan ada pengukir gajah. Wah gila, inspirasi banget. Wah kalau Jakarta kayak gitu sih hebat banget nih Jakarta. Tapi pertanyaannya kan, mereka bisa seperti itu bagaimana? Kenapa? Apa sebabnya? Tapi kita itu masih panjang dan terlalu jauh. Tapi mungkin Le Abdi tahu nih apa, bagaimana dan apa sebabnya mereka menyukai ukiran di Bali. Coba. Kalau tahu banget sih enggak. Iya, karena nggak ini ya, apa, tidak ikut nimbrung dari awal, dari zaman dulu nenek moyang. Tapi yang pasti sih kalau perkiraan dan ada beberapa tukang warung yang ngobrol dan ada beberapa orang-orang Bali juga yang ngobrol. Ya memang itu adalah menjadi prioritas yang utama untuk masyarakat Bali karena mereka tidak hanya memesan satu objek patung untuk ditaruh di depan rumah atau ditaruh di bundaran jalan atau di gerbang pintu masuk sebuah perusahaan, tapi itu punya ini ya, makna tersendiri untuk mereka. Jadi seni yang dilakukan oleh para pengukir atau yang dibilang seni ukir yang bikin patung itu ya, mereka memang betul-betul menjiwai dan mendalami, karena yang diukir itu bukan objek sembarang ya, tapi itu objek pesanan yang memang notabene-nya dia punya sejarah. Pada zaman dulu ya maknanya ya ada spiritualnya ya sangat tinggi itu sih. Dan mereka juga kan punya jiwa kesenian memang dari dulu ya dari zaman dulu ya. Dilihat dari infrastruktur bangunannya juga, kita kan udah disuguhkan sama sesuatu yang artistik, entah itu relief atau ukiran-ukiran dinding atau yang di kayu-kayu gitu. Belum lagi patung-patung monumental, terus dewa-dewanya. Bali sangat menginspirasi lah, sangat sekali. Oke, nanti kita lanjut di proyek-proyek kita lainnya dari Jakarta Mural. Semangat berkarya, sahabat estetika.